Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu.
Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya.
Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan.
Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester
telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester.
2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa.
Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut.
Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester
telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Mukhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Mukhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester.
2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa.
Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut.
Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester
telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat,
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester.
2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa.
Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut.
Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester
telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat,
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester.
2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa.
Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut.
Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester
telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester.
2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa.
Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut.
Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester
telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kalla soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kalla yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kalla sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kalla yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kalla yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester.
2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya. Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada Selasa 4 Agustus. JK melalui juru bicaranya dengan tegas membantah pernyataan Sylvester tersebut. Hussein mengatakan Sylvester bohong besar dengan menyebut pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Seperti diketahui, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei tahun 2017. Pada saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Sylvester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies Sandiaga berpasangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
Orasi itu kemudian membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yusuf Kala yakni Muhammad Ihsan mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. 2 tahun kemudian, Sylvester divonis hukuman 1,5 tahun penjara, namun hingga kini Sylvester belum menjalani hukuman kurungan itu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Sylvester telah diundang kembali terkait kasusnya tersebut. Sementara itu Sylvester sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan. Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Sylvester menjawab singkat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi Ade Darmawan menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel menyatakan Sylvester segera dieksekusi. Pengakuan Sylvester ini ternyata hanya bohong belaka. Ia tidak pernah bertemu, apalagi sampai berdamai dengan Yusuf Kala soal kasus fitnah. Demikian diungkap oleh Muhlisa Kala yang merupakan anak sulung dari Yusuf Kala sendiri. Lisa menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester telah membohongi publik. Ia pun menekankan bahwa sang ayah tidak pernah bertemu, terlebih tidak mengenal secara pribadi Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala yakni Hussein Abdullah pada